Sobat Sehat, kembali lagi di Section Medical Talk bersama saya Dr. Lupita. Dewasa ini banyak orang yang berpikir bahwa cukup dengan multivitamin saja sudah dapat membantu mempercepat penyembuhan ataupun mencegah terjadinya sakit. Tetapi tidak demikian, karena tidak semua vitamin itu dapat berperan untuk sistem imun tubuh kita secara spesifik. Di sisi lain, terkadang orang kalau sudah sakit 1 atau 2 hari, pikirannya adalah, oh saya perlu antivirus atau antibiotik. Apakah benar demikian? Apakah memang kita harus selalu minum antivirus atau antibiotik? Dan di sisi lain, mengenai isu negatif yaitu terkait imunomodulator, bahwa semakin kita sering mengonsumsi imunomodulator dapat memicu penyakit autoimun. Benarkah demikian? Tetapi sebenarnya imunomodulator itu tidak menyebabkan autoimun, tetapi dia berperan secara spesifik pada sistem imun tubuh kita. Makin bingung kan Sobat Sehat? Yuk kita simak penjelasan saya di video ini mengenai perbedaan antara imunomodulator, antivirus, dan juga multivitamin. Sampai selesai ya, supaya kamu tahu perbedaannya di mana, serta isu negatif imunomodulator terkait autoimun. Nah, Sobat Sehat, apa itu imunomodulator? Imunomodulator adalah suatu zat alamiah yang fungsinya memperbaiki sistem imun tubuh kita pada saat sedang sakit ataupun menahan respon radang pada saat peradangan pada tubuh kita meningkat. Di sisi lain, apa itu multivitamin? Multivitamin artinya adalah banyak atau lebih dari satu jenis vitamin, di mana yang kita tahu bahwa multivitamin ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Tetapi tidak semua vitamin itu dapat memperbaiki sistem imun tubuh kita secara spesifik. Hanya vitamin C dan D yang mampu meningkatkan imun tubuh kita. Nah, berikutnya kita akan membahas pertanyaan apa saja sih yang sering ditanyakan konsumen terkait imunomodulator, multivitamin, antivirus, hingga isu negatif terkait autoimun. Yuk simak berikut ini. Kapan sih kita tahu bahwa sistem imun tubuh kita sedang bagus atau sedang drop? Ketika imun tubuh kita sedang bagus, tentunya yang pertama, yaitu kita jarang sekali sakit. Paling kalau sakit itu minimal frekuensinya itu masih dalam batas wajar, 1-8 kali dalam setahun. Atau yang kedua, pada saat kita sakit, sekalinya sakit, gejalanya ringan. Misalnya pusing atau meriang atau tidak enak badan ringan, paling 2 hari sudah sembuh. Tidak perlu langsung diberikan obat yang spesifik seperti itu. Nah, ketika imun kita memang sedang drop, yang kita alami adalah yang pertama, seringkali berulang sakitnya, bisa hampir setiap kali dalam sebulan ya. Jadi 1 bulan itu sekali atau mungkin lebih dari 8 kali dalam setahun. Dan yang kedua, sekalinya sakit itu, gejalanya itu langsung cepat memburuk. Misalnya hari ini pusing saja, besok bisa langsung ada batuk, ada pilek, atau lainnya yang cepat memberat. Dan yang ketiga, sembuhnya itu terkadang bisa lebih lama, lebih dari 3 minggu. Padahal kita sudah dapat obat dari dokter. Jadi itu ya Sobat Sehat yang harus diperhatikan. Lalu Sobat Sehat, kapan kita harus minum imunomodulator atau multivitamin nih? Atau mungkin keduanya. Jadi imunomodulator sebaiknya dikonsumsi pada saat sehat untuk meminimalisir resiko terjadinya sakit, baik itu sakit yang baru ataupun yang berulang dari sakit sebelumnya. Dan yang kedua, pada saat sakit untuk mencegah perburukan, karena dia membantu memperbaiki sistem imun tubuh kita yang sedang drop pada saat itu. Dan itu bisa dikonsumsi bersama dengan obat utama atau obat yang sesuai dengan gejala. Misalnya imunomodulator bersama dengan antibiotik, atau mungkin bersama dengan obat demam, obat batuk, dan sebagainya. Di sisi lain, untuk multivitamin dikonsumsi pada umumnya yaitu pada saat orang itu mengalami penurunan nafsu makan, kehilangan energi tubuhnya seperti lemas ya, atau mengalami gejala kekurangan atau defisiensi vitamin. Contohnya, matanya kabur nih atau lelah, berarti dia kekurangan vitamin A. Atau dia rasanya
lemas, lemah, letih ya, kehilangan energi. Kemungkinan dia kekurangan vitamin B kompleks, seperti itu. Apakah mungkin pada saat itu orang mengalami keduanya, kekurangan vitamin ataupun dia lagi sakit nih, butuh perbaikan imun? Bisa. Jadi pada saat sakit itu bisa saja dia mengonsumsi keduanya, imunomodulator dan multivitamin pada saat bersamaan. Seperti itu sobat sehat. Apakah imunomodulator dapat dikonsumsi bersama dengan multivitamin? Seperti penjelasan sebelumnya, saya tekankan kembali bahwa multivitamin dan imunomodulator memiliki peranan masing-masing dalam memelihara kesehatan tubuh kita, di mana imunomodulator itu membantu dalam menjaga daya tahan tubuh atau imun tubuh kita. Sedangkan multivitamin membantu memenuhi kebutuhan vitamin harian tubuh kita. Nah, menurut studi dari Rondanelli tahun 2018, menunjukkan adanya sinergisme, saling bekerja sama antara vitamin C, D, dan imunomodulator seperti Echinacea, dan juga mineral zinc, di mana membantu mempersingkat durasi penyembuhan pada saat sakit atau terkena infeksi, ataupun mencegah infeksi berulang pada saat orang itu sudah sembuh di masa yang akan datang. Jadi dengan demikian, imunomodulator dan multivitamin dapat dikonsumsi bersamaan. Apakah imunomodulator dan multivitamin dapat dikonsumsi bersamaan dengan antivirus ataupun antibiotik? Perlu kita ketahui bahwa antivirus itu fungsinya bukan memperbaiki sistem imun tubuh, sama halnya dengan antibiotik, tetapi dia justru hanya untuk membunuh virus spesifik. Sedangkan antibiotik berfungsi untuk membunuh bakteri yang spesifik. Sehingga alangkah baiknya jika antibiotik ataupun antivirus dikonsumsi atas dasar pemeriksaan dan resep dokter. Di sisi lain, jika terkena infeksi virus ringan nih sobat sehat, misalnya terkena flu atau batuk yang baru berlangsung beberapa hari, jangan langsung mengonsumsi antivirus. Karena pada umumnya virus yang menyebabkan batuk atau pilek ini dapat sembuh sendiri dalam waktu 2-3 hari asalkan imun tubuhnya terjaga atau diperbaiki dengan optimal. Dengan demikian, maka imunomodulator ataupun multivitamin untuk menunjang kebutuhan vitamin selama sakit itu dapat dikonsumsi bersamaan dengan antivirus atau antibiotik jika memang dokter menyarankan ditambahkan antivirus atau antibiotik ya. Lalu, apakah konsumsi imunomodulator berlebihan dapat menyebabkan efek samping? Jawabannya adalah pada dasarnya imunomodulator sama seperti multivitamin, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan resiko terkenanya efek samping, misalnya rasa tidak nyaman pada perut. Sehingga alangkah baiknya jika dikonsumsi sesuai pada aturan pakai di kemasan. Tetapi adapun studi klinis yang menunjang untuk dosis maksimal harian nih untuk penggunaan imunomodulator. Salah satunya pada studi imunomodulator Echinacea purpurea oleh Jawad et al. Pada tahun 2012 bahwa pada saat sedang sakit dapat dikonsumsi hingga dosis 4000 mg per hari, dan pada saat tidak sakit untuk mencegahnya bisa dikonsumsi hingga 2400 mg per hari. Sehingga kita dapat menyimpulkan selain pada kemasan kita juga bisa mengacu pada studi tersebut. Dan sudah dipastikan studi tersebut membuktikan tidak adanya efek samping terkait dosis maksimal tersebut. Apabila sistem imun kita sudah baik nih, apakah perlu kita mengonsumsi rutin setiap hari imunomodulator? Jika iya, berapa lama? Pada dasarnya perlu kita ketahui bahwa banyak faktor resiko di sekeliling atau pada diri kita, seperti makanan tidak sehat, polusi udara, hingga stres berlebih. Hal itu dapat menyebabkan penurunan imun tubuh kita tanpa kita sadari. Oleh karena itu, guna meminimalisir terpaparnya infeksi dari luar ke tubuh kita, maka alangkah baiknya jika kita mengonsumsi rutin imunomodulator pada saat kita sehat, sesuai dengan aturan pada kemasan atau studi klinis yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, berapa lama kita bisa mengonsumsi?
yaitu sesuai dengan studi Kolev et al. Tahun 2022, salah satunya pada imunomodulator Echinacea purpurea dapat dikonsumsi selama 8 minggu berturut-turut, kemudian dijeda 1 minggu dan dilanjutkan kembali 8 minggu berturut-turut. Nah, Sobat Sehat, sekarang kita akan menepis isu negatif. Apakah benar mengonsumsi rutin imunomodulator dapat menyebabkan autoimun? Kita ambil contoh ya, bahwa imunomodulator yang sering kali dikaitkan dengan hal tersebut adalah Echinacea purpurea. Perlu kita ketahui dahulu bahwa autoimun itu adalah gangguan imun di mana memang respon sistem imun tubuh kita sudah tidak normal. Dan justru membuat organ tubuh kita terserang. Harusnya kan imun tubuh itu responnya terhadap kuman atau zat asing yang masuk ke tubuh ya. Tetapi organ tubuh kita pun dianggap sebagai zat asing. Sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan komplikasi atau bahkan gagal organ. Nah, di sisi lain, kita harus menjelaskan kembali ke fungsi dari Echinacea purpurea. Echinacea purpurea sebagai imunomodulator hanya meningkatkan jumlah sel-sel imun tubuh, bukan merubah sistem imun tubuh ataupun respon imun tubuh. Sehingga dengan demikian justru Echinacea purpurea tidak boleh diberikan pada saat memang pasien itu sudah terkena autoimun. Kalau belum terkena autoimun ya tidak ngefek ke autoimun, tidak dapat menyebabkan. Tetapi kalau dia sudah memang terkena autoimun, justru khawatirnya jika diberikan Echinacea purpurea dapat meningkatkan jumlah sel-sel imun tubuh yang memang responnya dia pada dasarnya sudah error, sehingga takutnya dapat memperparah dari autoimun tersebut. Jadi diingat ya, tidak bisa menyebabkan autoimun. Siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengkonsumsi imunomodulator, serta pada kondisi apa saja sih? Kita dapat mengkonsumsi imunomodulator pada saat sakit untuk membantu mempercepat penyembuhan, baik pada anak, dewasa, hingga lansia, kecuali kamu punya kontraindikasi seperti penyakit autoimun, HIV/AIDS, ataupun sedang hamil menyusui dan TBC aktif. Sedangkan kondisi yang kedua adalah pada saat sehat, untuk membantu menjaga agar imun tubuh kamu selalu optimal, meskipun sudah terpapar berbagai faktor resiko ya, dari makanan tidak sehat, polusi udara, stres, hingga begadang. Jadi kamu tidak cepat sakit nih. Yuk Sobat Sehat, mari kita mulai memilih secara bijak antara informasi yang tepat dan tidak tepat untuk kesehatan kamu dan keluarga kamu. Jika memang informasi itu dinilai masih kurang jelas, sebaiknya ditanyakan kembali ke dokter yang bisa kamu konsultasikan. Demikian sesi Medical Talk kali ini bersama saya mengenai autoimun, imunomodulator, multivitamin serta antivirus, dan tentunya sudah menepis isu negatif terkait imunomodulator yang bisa menyebabkan autoimun. Semoga wawasan kamu makin luas ya, dan makin bijak memilih suplemen yang tepat untuk imun tubuh kamu. Nah, sampai jumpa di section Medical Talk berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol merahnya agar kamu tidak ketinggalan video lainnya juga. Sampai jumpa, salam sehat.